saha hata tuho dangadong betiki marna lebatahe ngulumi bahen tiruan toktong sai patu pamai alani Tuhani soma kirim balos na tuho debata domarni danani ulami manang na adong parbueni. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan atas kasih karunia yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Engkau memberikan belas kasihan-Mu menemani kami di saat kami tidur di malam hari, dan kami dapat bangun ya Tuhan. Di hari ini Engkau masih memberikan kesempatan untuk kami. Kiranya kesempatan hari ini ya Tuhan, kami dapat berikan yang terbaik untuk diri kami, dan melalui firman-Mu yang akan menjadi perenungan bagi kami pada hari ini akan membuahkan hidup kami semakin hidup di dalam firman-Mu. Berfirmanlah Engkau kepada kami ya Tuhan, berikanlah hikmat dan bijaksana yang daripada-Mu untuk dapat membimbing hati dan pikiran kami melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada hari ini yang tertulis dari Rut 2 ayat 12 mengatakan demikian. Sai dibalos Jahobama tuho uhumu nadenggani jala ikon marupa nagok maho sian Jahoba debatani Israel na nidapotonmu lao marundingon din tutoruni habang-habangna. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Demikian firman Tuhan. Kita tahu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, cerita tentang Rut menandakan simbol kesetiaan, bahwa Rut sangat setia kepada ibu mertuanya walaupun ia mengalami duka cita. Dia sudah menjadi ina mabalu dan dia harus menemani orang tua daripada suaminya yang sudah lebih dulu meninggalkannya. Dan diketahui dalam cerita Alkitab, tokoh Rut mengikuti apa yang menjadi aturan dari ibu mertuanya. Ketika ibu mertuanya menyembah Allah yang Maha Kuasa, dia pun mengikuti menyembah Allah yang Maha Kuasa. Ketika Rut berubah imannya dari orang yang tidak percaya Tuhan menjadi orang yang percaya Tuhan, tidak hanya berhenti di situ saja, dia tetap menjadi orang yang setia kepada Tuhan. Dia menunjukkan komitmennya, karakteristik yang ada di dalam dirinya, integritas yang ada di dalam dirinya, bukan hanya dilihat dia sebagai seseorang yang setia karena dia di dalam ikatan perkawinan, tetapi karakter atau integritas yang ada di dalam dirinya karena dia menunjukkan sifat yang komitmen kepada satu hal, pilihan dari hidupnya. Dari cerita Rut ataupun dari kehidupan maupun dari pengalaman Rut, secara khusus melalui firman Tuhan pada hari ini yang mengatakan kepada Rut bahwa Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Yang mau dikatakan melalui firman Tuhan pada saat ini, Boas sangat takjub terhadap komitmen dan integritas Rut ketika dia tahu bahwa Rut mengikuti dan tetap menemani ibu mertuanya. Dia sudah ditinggalkan, tapi dia tidak mau meninggalkan ibu mertuanya. Dan dia mengikuti apa yang menjadi pilihan kehidupan dari ibu mertuanya. Ini yang membuat jatuh hati dari pemuda yang bernama Boas, sehingga dia dikirimkan
Tuhan untuk Rut menjadi pendamping hidupnya. Lalu melalui firman Tuhan pada hari ini juga mengikrarkan sebuah cerita bahwa Tuhan juga membuat satu perjanjian kepada Rut bahwa di dalam kesetiaannya ada sukacita yang akan dia terima, yaitu dia bersama dengan Boas akan menjadi satu rumah tangga dan juga akan mengaruniakan keturunan yang takut akan Tuhan. Satu generasi yang berubah dari orang yang tidak percaya kepada Tuhan menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, bahkan orang yang setia kepada Tuhan. Dan oleh sebab itu, janji Tuhan melalui apa yang diberkati oleh Boas kepada Rut bahwa Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Kalau kita tarik dalam kehidupan kita, sering sekali yang kita nantikan adalah berkat. Berbicara tentang berkat, selalu pandangan kita adalah sesuatu hal yang membuat kita nyaman di dalam kehidupan ini, atau yang membuat sukacita dalam kehidupan ini. Namun kalau kita lihat dari cerita Rut menerima berkat ketika dia mengambil langkah yang sangat berbeda sekali untuk tidak meninggalkan penderitaan. Seharusnya dia boleh meninggalkan ibu mertuanya dan mencari kegembiraannya di luar dari sebelum yang ia dapatkan, atau dia dapat mencari siapa yang menjadi pengganti dari suaminya. Namun dia tidak melakukan itu, dia mengambil langkah yang besar, dia tetap setia di dalam pergumulannya, bahkan dia beradaptasi bagaimana dia dapat berinteraksi dengan ibu mertuanya yang juga adalah bagian dari penderitaannya, seorang perempuan yang sudah ditinggalkan oleh suaminya, namun dia tetap berintegritas menjadi seorang perempuan yang setia. Kalau kita lihat berbicara tentang berkat dalam kehidupan kita, kesetiaan kita kepada Tuhan jangan kita ukur dari berkat-berkat. Kesetiaan kita kepada Tuhan jangan kita ukur dari apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Atau kesetiaan kita jangan kita ukur dari apa yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan yang kita jalani. Nah, ketika pergumulan itu datang, kita tidak dapat melakukan sebuah langkah yang besar seperti yang dilakukan oleh Rut. Rut mengambil satu langkah yang besar, dia mengubah dirinya, integritasnya dari seorang yang tidak percaya Tuhan, dia kembali menjadi seorang yang percaya sama Tuhan dan setia kepada Tuhan. Dan itu terbukti dia melakukan perbuatan kesetiaan kepada Tuhan melalui pemeliharaannya kepada ibu mertuanya, dan sehingga dia dipertemukan oleh Tuhan kepada Boas dan menjadi satu generasi yang takut akan Tuhan melalui keturunan mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita melakukan perbuatan baik, yang kita lakukan adalah bukanlah melihat balasan apa yang akan Tuhan berikan kepada kita. Memang dalam teks firman Tuhan hari ini, Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu. Namun bukan berarti langkah yang diambil Rut, dia mengetahui bahwa Tuhan akan memberikan balasan terhadap perbuatannya, lalu dia melakukan itu. Yang mau dikatakan adalah, biarlah kita melakukan segala sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan, baik itu dilihat orang, baik tidak dilihat orang. Di dalam hati kita, kita termotivasi untuk hanya benar-benar kita melakukan sepenuh hati untuk Tuhan. Karena Tuhan yang akan memberikan pembalasan kepada setiap perbuatan kita, terlebih kepada apa yang kita lakukan. Ketika kita lakukan itu dari hati kita sepenuhnya untuk Tuhan. Ini yang digambarkan dari kitab Rut, dan ini yang digambarkan dari firman Tuhan melalui perkataan Boas kepada Rut. Melalui firman Tuhan pada hari ini, Boas memberkati Rut karena ia melihat betapa hebatnya, betapa baiknya dia, dan betapa integritasnya dia
melakukan sebuah perubahan besar di dalam dirinya, sehingga Boas pun memperkenalkan tentang kemahakuasaan Tuhan, dan Boas memperkenalkan bahwa Tuhan Allah yang sudah menjadi Allahnya adalah Allah yang suka memberkati. Demikian kita juga jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika apapun yang baik yang menjadi motivasi hidup kita, yang kita lakukan hanya untuk memuliakan Tuhan, janganlah kita menganggap bahwa ketulusan hati kita Tuhan tidak melihat. Kebaikan kita Tuhan tidak melihat, malah sebaiknya ketulusan, kebaikan kita, bahkan integritas kita yang tidak dilihat orang, namun kita tetap benar-benar melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan akan membalas perbuatan kita. Tapi pembalasan yang diberikan Tuhan, kalau kita langsung menganggap nanti saya akan menerima kebaikan berkat dari Tuhan, tidak seperti itu yang dimaksud. Tapi biarlah kita juga menerima kebaikan dari Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita, apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, rencana Tuhan itulah yang terbaik untuk kita terima. Oleh sebab itu, janganlah kita takut untuk melakukan kebaikan dan ketulusan hati seperti Rut yang menunjukkan integritas di dalam dirinya. Ia tulus untuk tetap menemani ibu mertuanya. Ia tulus untuk menjadi orang dan seorang perempuan yang bersama-sama menanggung penderitaan dengan ibu mertuanya. Kita pun demikian. Kita menjadi seorang yang tulus. Kita menjadi seorang yang penuh dengan kebaikan karena Tuhan, bukan karena kita dikenal sebagai seorang yang baik. Namun biarlah motivasi itu menjadi integritas kita. Ketika orang tidak melihat ketulusan dan kebaikan kita, hati kita haruslah tetap melakukan segala sesuatu dari niat yang tulus dan kebaikan. Dan biarlah itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, sehingga Tuhan pun diam-diam akan memberikan rencana yang terbaik di dalam kehidupan kita. Hanya percaya kepada Tuhan, hanya lakukan yang terbaik untuk Tuhan, hanya berikan hati yang tulus untuk Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada hari ini memberkati hati kita, sehingga kita tidak takut menjadi orang yang tulus di hadapannya, menjadi orang yang baik di hadapannya, dan baik orang yang melihat, baik orang tidak melihat, tetaplah lakukan itu di hadapan Tuhan dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Itulah integritas kita sebagai pengikut Kristus. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang Kau berikan kepada kami pada saat ini, mengingatkan kami untuk kami memiliki integritas di dalam diri kami, menjadi seorang pengikut Kristus yang memiliki hati yang penuh dengan ketulusan, menjadi seorang pengikut Kristus yang memiliki hati dengan kebaikan. Engkau telah memberikan contoh ya Tuhan melalui tulisan yang ada di dalam firman-Mu, yaitu seorang perempuan yang ditinggalkan oleh suaminya, namun ia tidak meninggalkan ibu mertuanya, yaitu Rut ya Tuhan. Engkau memberikan contoh kepada kami, agar kami memiliki integritas di dalam diri kami, agar kami tidak meninggalkan Engkau dalam pergumulan berat apapun, ketika kami pun sendiri di dunia ini, ketika kami pun menghadapi pergumulan ini bertubi-tubi, dari masalah ke masalah, ataupun mungkin masalah yang belum selesai, namun kami menghadapi masalah yang baru, kami tidak meninggalkan Engkau. Kami memiliki integritas di dalam diri kami yang tidak dapat dilihat oleh orang, namun Engkau melihat hati kami. Ajarlah kami Tuhan untuk memiliki hati yang tulus, menyembah Engkau, memiliki karakter setia kepadamu, agar segala apapun yang kami lakukan, biarlah datangnya dari hati kami, dan kami melakukan setiap apapun ya Tuhan, kami kerjakan dari hati. Itulah ya Tuhan yang Engkau ajarkan kepada kami, agar apapun segala kebaikan yang datangnya daripadamu dapat kami terapkan juga ya Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Berkatilah jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu pada saat ini, kiranya mereka semakin terberkati hidup mereka Tuhan, terutama hati mereka semakin terberkati untuk semakin lebih merasakan kasih setia-Mu dan juga hidup di dalam kasih kebenaran dan firman-Mu.
Terima kasih ya Bapa, sempurnakanlah doa kami. Kami juga berdoa untuk setiap pergumulan dan kehidupan kami Tuhan, harapan dan doa kami masing-masing. Engkau Tuhan yang mengetahui dan juga menolong kami, berikanlah hikmat dan bijaksana, serta kekuatan kepada kami Tuhan untuk menjalani setiap proses perjalanan kehidupan kami. Di dalam nama yang kudus Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Amin.